Yang saya alami ini, saya yang udah saya alamin bertahun-tahun. Dan yang terakhir yang saya sangat kesal, anak saya yang jadi korban, itu yang penyesalan saya. Beliau akan mengusut perkara ini setuntas-tuntasnya. Beliau akan bersurat KPAI, khususnya akan mengawal proses ini, bersurat ke kepolisian untuk mempercepat progresnya, seperti itu, sampai akan mengawal ini sampai ke putusan pengadilan nantinya. Yang kedua, terkait psikologi anak, akan berkoordinasi dengan lembaga P2 TP2A DKI Jakarta Timur. Berikutnya, karena ini sudah mengkhawatirkan keselamatan dan jiwanya anak dan psikologisnya anak, kalau ini dirasa perlu akan dibawa ke lembaga perlindungan saksi dan korban, seperti itu. Mungkin tetap agenda awal hari ini tuh? Iya, jadi nanti akan ditelaah lagi dari pihak KPAI, seperti itu. Kami sangat berterima kasih sama Ketua KPAI karena sudah menyambut dan memberikan yang terbaik untuk kami, sehingga kami sudah tenang, khususnya klien kami Ibu Yuyun dan korban putra tersayangnya, seperti itu. Mungkin saat ini keberadaan mantan suami sendiri ada di mana berarti? Tahu ya di mana? Belum mantan ya? Tahu. Belum mantan, masih proses. Baru mau proses. Itu sejauh mana mungkin proses perceraian sendiri? Lagi fokus untuk ini dulu deh. Ya pokoknya kita lagi fokusin untuk yang ini dulu deh Pak. Mbak Yuyun, mungkin sejak digembar-gemborkannya ke media, tanggapan suami sendiri itu seperti apa sih Mbak sekarang Mbak? Apakah jadi ada ancaman-ancaman? Atau mulai ada gimana gitu Mbak? Belum, cuma ada denger aja sih nggak enak gitu ya Mbak. Jadi begitu dari temen gitu, maksudnya dari begitu berita ini sudah disiarkan, ya dapat perkataan yang tidak enak juga dari pihak keluarganya, bahwa klien saya dibilang lah acting lah, apalah gitu, cari sensasi lah, maklum lah, artis lah, seperti itu. Jadi tidak ada rasa penyesalan ataupun merasa sakit hati. Nah, tidak ada rasa penyesalan untuk merasa bersalah atas permasalahan ini, malahan ngomongin klien saya enggak gitu loh. Jadi klien saya di sini merasa terpukul karena sudah menjadi korban, putranya satu-satunya semata wayangnya malah dikata-katain seperti itu. Artinya yang mengancam itu dari Fajar sendiri atau dari pihak keluarga Fajar Mbak? Dari percakapan tadi antara temannya dengan salah satu keluarganya. Artinya keluarganya ngomong ke temannya Mbak Yuyun gitu ya? Akhirnya temannya Mbak Yuyun baru kasih tahu ke Iya. Mbak Yuyun sendiri. Ya, saya cuma masa udah sangat fix banget, saya nyesel. Demi Allah, demi Rasulullah, saya nyesel banget nikah sama Fajar Umbara. Dan juga sangat menyesal sekali selama ini saya bodoh. Sampai saya sempat ninggalin ibu saya sama anak saya untuk milih ikut Fajar kan. Jadi dan berulang kali diperlakukan perkataan yang kotor, kasar, terus dengan penganiayaan, saya selalu maafin dia. Saya hidup dalam kekurangan sama dia, iya saya terima. Tapi ternyata begini, itu aja. Saya cuma untuk apa gitu, saya nggak butuh semua. Untuk apa saya ngorbanin diri saya sampai hancur-hancuran badan saya, psikis saya, sampai lagi anak saya yang paling saya sangat terpukul. Untuk apa kalau semua ini hanya untuk sensasi atau bohong yang menurut dia seperti itu gitu, nggak ada gunanya gitu. Buat apa saya ngorbanin diri saya tuh. Dan itu saya, dosa saya yang nggak bisa saya tebus sama almarhum ibu saya yang udah meninggal itu. Saya nyeselnya kenapa saya baru sadar setelah anak saya jadi korban. Itu aja. Saya cuma pengen pengadilan yang seadil-adilnya kepada pihak kepolisian,
biar KPAI didukung. Saya minta apa yang udah dia perbuat ya dia harus menanggung semua akibat konsekuensi hukumannya itu aja. Saya gimana pun juga untuk anak sampai titik dari penghabisan saya akan berjuang. Itu aja. Ya teman-teman, seperti itu ya, yang menjadi korban ini kan anaknya, putra sematawayangnya. Kalau masih dibilang ini acting lah, cari sensasi lah, itu seperti nggak manusiawi lah, seperti itu nggak punya hati nurani lah menurut kami gitu. Oke, Mbak Yuyun, setelah dari sini mungkin apakah akan ada perlindungan secara khusus gitu kan, apalagi kan ini udah digembar-gemborkan di media atau segala macam gitu kan, apakah mungkin akan meminta perlindungan khusus gitu kan dari pihak polisi nanti gimana? Ya kemarin aja 1 hari sebelum konferensi pers juga kan sempat ada ketakutan kita juga kan, dia mau datang ke apartemen itu juga udah merupakan ancaman banget buat saya sama anak gitu. Saya juga sempat koordinasi di pihak apartemen juga kan, dan juga pihak kepolisian, Pak tolong Pak, nih dia mau datang, Ibu kalau sampai ada datang tolong diamankan di security, langsung nanti kita akan datang. Betul. Dan pada waktu kejadian juga sebenarnya waktu saya lapor pertama juga langsung datang sebenarnya ke kepolisian, tapi dia keburu nggak ada, keburu pergi dari apartemen. Sama waktu kejadian dulu di Cirebon juga seperti itu. Jadi lagi mau diamankan sama RT RW sama warga semuanya, dia bilang mau beli pulsa dulu ya, terus langsung kabur. Udah begitu gitu, mau kabur ya, apalagi dia tuh orang yang tahu agama gitu, mau saya ya apa ya, bertanggung jawab lah atas perbuatannya itu aja. Itu udah cukup gitu, udah cukup dan sangat cukup. Dan dia juga pernah mengakuin bahwa dia juga pernah memukul mantan istrinya sampai pingsan. Itu diakuin oleh Fajar Umbara sendiri. Jadi saya yang salah juga karena sebelum nikah saya nggak pernah ingin mencari tahu, terlalu percaya sama Fajar karena dia orang yang religius, saya pikir yang bisa bimbing saya ya. Itu aja. Apa sih yang saya inginkan sekarang di umur saya yang segini? Saya cuma pengen punya keluarga, punya suami, hidup bahagia sama anak saya. Itu aja gitu. Rezeki ya kita bisa cari barengan itu, tapi saya pengen ketenangan. Saya nikah juga saya kan pengen bahagia, bukan berarti saya harus mengabdi dengan suami terus saya harus menderita kan, juga harus kayak gitu. Dan nggak ada haknya seorang suami atau Fajar Umbara yang bisa berbuat semena-mena atau menganiaya saya dengan menekan secara psikis maupun menyakiti badan saya pada saya dan anak saya. Dia nggak ada hak sama sekali, walaupun segimana apapun tuh nggak ada hak sebenarnya. Itu aja sih. Jadi saya demi Allah, demi Rasulullah, yang saya alami ini saya yang udah saya alamin bertahun-tahun. Dan yang terakhir yang saya sangat kesal, anak saya jadi korban itu, yang penyesalan saya seumur hidup saya. Dan mama saya yang udah meninggal itu saya udah nggak bisa ngomong apa-apa mas, dan cuma minta keadilan aja. Jadi rasa sakit klien saya ini sudah menahun dari pertama nikah di tahun 2019, dimaafkan, kemudian diulangi kembali 2020 sampai proses di Polres Cirebon Kota, sudah ada LP-nya juga. Dan ini yang paling memuncaknya di 2021 terhadap anak sematawayangnya, yaitu HEP, HAP inisialnya. Mungkin ada rencana pindah tempat tinggal atau seperti Iya, apa? iya. Karena anak saya juga udah takut di situ. Terus kalau ngelihat di ruangan juga kan ada sesuatu yang istilahnya itu kejadian yang udah nggak bisa dilupain gitu. Itu juga saya sampai dalam hati saya benar-benar ngerasa salah. Sempat waktu itu anak saya sampai istilahnya saya udah bener-bener apa ya, anak saya sampai, mah udah selesai, apa aku harus loncat dari lantai 28? Itu aku ngerasa dosa banget sama anak aku. Maafin mama ya. Jadi kejadian 23 Maret 2021 itu adalah akhir daripada puncak penyesalan dan merasa klien saya ini sudah cukup. Selama ini dia selalu memberi pintu maaf, memberi kesempatan, akhirnya sampai menjadi korban, yaitu anaknya sendiri.
tertekannya batin anak aku tuh selalu udah- menyaksikan saat berantem itu ya, saksi bisunya itu ya apartemennya yang tempat kejadian terakhir dipukulnya putranya. Artinya anak mau bunuh diri atau gimana tuh Mbak? Loncat dari Ngancam maksudnya karena sudah tertekan, anakku udah tertekan. sudah sangat tertekan psikisnya. Dia ingin ngebelain ibunya tapi saat itu ibunya juga nggak bisa melawan gitu loh. Akhirnya putranya ini mengatakan sama mamahnya, apakah saya harus lompat mah ke lantai 28 ini? Bayangkan usia 14 tahun gitu loh. Ini sangat psikisnya terganggu menurut saya. Kabarnya hingga saat ini masih suka membawa senjata tajam untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa di jalanan gitu ya Mbak Yuyun? Siapa saya? Masih suka bawa pisau atau apa gitu? Enggak sih, enggak, masa Nggak pernah. nggak pernah sih, nggak pernah. Cuma anak saya waktu Fajar Membara masih di apartemen, masih kita bareng, kadang-kadang dia kalau tidur kan nggak tenang gitu. Jadi kadang-kadang mah pisau tolong diamanin dulu, Oh, agar enggak gitu. Diamanin supaya takut ya namanya. takut diambil sama ayah sambungnya, kemudian ada tindakan kekerasan yang diulangi Iya, lagi. itu yang Itu yang ditakutkan. ditakutin. Jadi Lagi tidur atau gimana kan kita nggak tahu Setiap namanya malam. orang nekat. setiap malam susah untuk tidur. Ya anak saya Kebayang-bayang hal-hal yang tidak dibayangkan itu, kayak semacam senjata tajam. Ma tolong disingkirin, aku takut ada apa-apa yang terjadi sama mama, sama saya. karena emang nggak ada siapa-siapa, cuma aku hanya sama anak aja, itu aja gitu. Jadi anak saya udah benar-benar trauma banget, apalagi Fajar juga nggak mikir gitu waktu dia udah selesai mukul, bukan dia ngerasa bersalah, tapi dia ngancem dengan kata-kata yang mungkin udah tahu semua rekan media bagaimana bahasanya bapak terhadap anaknya, itu aja sih. Mbak, maaf, berarti kekerasan secara psikis dan fisik ya Mbak? Iya. Dan pengancaman juga, Mbak. Ada pengancaman. Mbak, kira-kira Mas Fajar tuh ada indikasi kayak ada gangguan apa gitu? Iya, ada gangguan mental. Kejiwaan atau seperti apa? Kita tidak tahu masalah itu. Jadi selama ini memang sama mantan istrinya pernah kejadian, yaitu tadi seperti klien saya ngomong bahwa pernah mantan istri dulu dipukul sampai pingsan. Dan itu diakuin oleh Fajar Umbara sendiri. Itu diketahui Mbaknya saat setelah menikah? Iya, Fajar cerita sama aku gitu. Tapi sebelum menikah ada indikasi orangnya seperti itu nggak sih Mbak? Sebelum menikah sih belum, tapi setelah menikah 1 hari itu dia sudah membanting pintu kamar anak saya dan bilang, anjing lu bangsat lu keluar, ke anak saya di depan almarhum ibu saya waktu itu. Makanya setelah kejadian itu kan saya langsung diusir sama ibu saya, dikasih pilihan mau ikut sama mami atau mau pilih mami sama anak atau pilih Fajar. Nah tapi saya sebegitu teganya juga dengan ibu yang ngelahirin saya dan anak baru daging saya ikut Fajar. Tapi ternyata kehidupan saya kayak gitu sama Fajar. Mbak sempat komunikasi sama keluarganya nggak sih Mbak? Maksudnya setelah mengalami kekerasan ini terus Mbak mencoba untuk bicara kepada keluarga gitu. Kenapa Mbak nggak Mbak? Nggak pernah saya bicara ngomong soal ini juga dari awal kekerasan, saya nggak pernah bicara sampai saat ini enggak. Kenapa Mbak nggak pernah bicara sama keluarganya Mbak? Ya rasanya juga kayaknya percuma ya gitu. Kalau keluarga dari klien saya sendiri memang sudah pada meninggal gitu loh. Jadi kalau keluarganya si suaminya ya tidak terlalu open gitu loh. Artinya Emang nggak deket gitu ya? artinya kan tinggalnya kan itu di Depok. Suaminya itu keluarganya dan beliau ini kan di Jakarta Selatan di apartemen Breza. Oke. Makanya waktu kejadian itu langsung di polsek terdekat yang 23 Maret 2021 itu. Saya hanya ngomong sama waktu yang pertama itu sama orang pengajiannya aja waktu itu yang dianggap bapak Pak Hari waktu itu polisi yang di Menteng itu yang akhirnya dia bikin surat pernyataan gitu aja sih. Kalau sama keluarganya saya nggak pernah ngobrol ya Karena saya hubungannya nggak tahu jauh. apa mungkin sudah tahu karakternya Fajar, saya juga nggak tahu ya. Jadi kayaknya saya nggak ngerti juga gitu. Oke. Sebenarnya apa sih Mbak yang bisa dibilang yang sering menyulut emosi Fajar
Fajar sendiri? Oh, maksudnya apa? Pemicunya? Pemicu dari Pemicunya. suka kayak gitu sama Jadi apa ya, kalau menurut saya ya, jadi kalau misalkan tidak sesuai, misal kita lagi ngomong yang ringan gitu ya, misalkan lagi nonton TV terus ngasih pendapat mengenai acara di TV atau apa gitu. Nanti kalau misalkan kita kan namanya orang kan boleh berpendapat ya, istri kan kadang-kadang kalau lagi ngomong sama suami juga pengennya kan kita bisa lepas gitu. Saya kalau ngomong sama dia tuh kayak deg-degan aja, takut saya salah ngomong gitu. Nanti kalau ada sedikit salah ngomong, dia langsung nadanya tinggi, terus dia langsung ngegas gitu. Nanti kalau nggak sesuai sama dia, terus dia lempar apa aja yang ada, lempar bata kayak atau apa kayak, nanti udah pasti ribut gitu. Jadi nggak pernah tenang gitu loh, selalu begitu. Jadi sebenarnya ini permasalahannya itu bukan orang ketiga gitu ya. Sebenarnya ini berbeda pendapat dalam suatu hal apapun Apa aja. dipermasalahkan. Sampai jam 2 pagi ngajak berantem sampai Saya diseret juga diseret-seret dari klien sofa. saya. Anak saya sampai kebangun. Jadi ya mungkin sudah karakternya, temperamen ya. Jadi segala sesuatu setiap apa aja dia permasalahan yang bukan yang enteng sebenarnya. Kalau yang dengan yang orang yang biasa normal gitu kan wajar gitu ya. Ini nggak bisa gitu. Jadi dia selalu merasa dirinya benar, menurut dia benar, tapi menurut orang nggak menurut orang gitu. Itu aja. Jadi apa karena dia ngerasa mungkin dia punya ilmu yang lebih tinggi atau apalah, saya juga nggak paham, tapi yang jelas karakter dia seperti itu. Jadi gampang sedikit kesulut tuh langsung dia negara dengan siapapun dia seperti itu. Kadang-kadang juga dia cerita di tempat kerja dia juga seperti itu gitu. Jadi ya mungkin sudah habitnya seperti itu. Seperti kebiasaan kebiasaan itu. itu.